Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pelajar Mustanir, di video kali ini saya akan membongkar rahasia kenapa teman-teman kalian itu selalu juara. Di lingkungan kelas kalian, pernah nggak kalian mengalami ada teman kalian yang dia itu selalu juara terus di peringkat atas, ada yang di tingkat tengah dan ada yang di tingkat bawah. Nah, barangkali kalian ini di posisi yang paling bawah ataupun tengah dan mungkin belum pernah merasakan posisi peringkat atas. Nah, pertanyaannya, kenapa dia selalu juara? Ini juga dulu pernah saya alami ketika saya masih sekolah ya. Nah, saya berusaha mencari apa sih ini rahasianya, kenapa dia selalu juara. Apa yang membedakan antara kita dengan teman kita yang selalu juara? Padahal kita itu sekolah di sekolah yang sama, duduk di ruang kelas yang sama, diajar oleh guru yang sama, bahkan bayar SPP-nya pun sama. Tapi kenapa teman kita itu berbeda? Penyerapan materinya berbeda dengan kita. Mereka lebih bisa full menyerap materi yang ada, kenapa kita tidak? Nah, kita akan bongkar rahasia ini agar kita juga bisa menjadi juara. Oke. Apa aktivitas kita sebagai seorang pelajar? Selain aktivitas membaca, menulis, dan lain sebagainya, ada satu aktivitas yang sangat penting, aktivitas yang itu tidak pernah ditinggalkan oleh para pelajar. Apa itu? Yaitu adalah aktivitas berpikir. Lalu apa aktivitas berpikir itu? Nah, ini yang harus kita jawab terlebih dahulu agar kita mengetahui kenapa dia selalu juara. Nah, jadi begini. Berpikir itu fakta yang kita indra pakai mata, kemudian ditransfer ke otak, dan di otak dikenali dengan informasi sebelumnya. Jadi di dalam berpikir itu ada 4 faktor. Yang pertama adanya fakta, adanya fakta. Yang kedua adanya panca indera, baik mata, telinga, kemudian kulit, hidung ataupun lidah. Kemudian otak. Dan yang keempat adalah informasi sebelumnya. Jadi itulah proses berpikir. Jadi di dalam proses berpikir ini keempat faktor ini harus ada semuanya, tidak boleh tidak. Apakah aktivitas berpikir ini setiap orang berbeda? Ya, jelas berbeda. Tapi semua orang itu melakukan aktivitas berpikir, termasuk kalian yang tidak juara dan teman kalian yang juara itu juga melakukan berpikir. Tetapi ada perbedaan di antara kalian dengan teman kalian yang juara. Perbedaannya itu di mana? Perbedaannya itu adalah di informasi sebelumnya. Kenapa? Teman kalian itu ya, yang sering juara itu, dia itu informasinya yang diperoleh banyak. Informasi yang dia simpan itu banyak. Maka ketika kalian menghadapi ujian, entah itu ujian matematika, bahasa Inggris atau apa, dia lebih bisa mengerjakan dibandingkan kalian. Karena apa? Dia memiliki informasi-informasi sebelumnya yang banyak. Rumus-rumus ini dia hafal. Pengertian-pengertian ini dia hafal. Sementara kalian tidak. Jadi disitulah perbedaannya. Contoh nih ya, contoh. Ini apa? Ini adalah Al-Quran. Kalian sudah tahu ini Al-Quran karena kalian sudah mendapatkan informasi kalau ini Al-Quran itu sejak dulu. Maka kalian tahu. Coba saya tanya, apa artinya ulun? Apa artinya ulun? Ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak.
Kenapa? Karena bagi yang dia sudah tahu, dia itu sudah mendapatkan informasi sebelumnya tentang apa artinya ulun. Tapi bagi orang yang belum pernah mendengar apa artinya ulun, maka dia juga tidak bisa tahu. Itulah proses berpikir. Jadi fakta, ya, apa artinya ulun tadi adalah fakta. Indranya apa? Telinga, ya, ulun telinga. Kemudian direspon di otak, dicari nih datanya. Ada nggak artinya ulun di sini? Ada nggak? Kalau dia sudah pernah dapat informasi sebelumnya, berarti di sini ada artinya ulun di otak ini. Tapi kalau dia belum pernah mendapatkan informasi sebelumnya tentang artinya ulun, maka loading sampai lama pun, sampai muntuk, ya nggak ketemu artinya ulun. Lalu apa artinya ulun? Ulun itu adalah bahasa Banjar Kalimantan yang artinya adalah aku. Yang artinya aku. Sekarang saya tanya, apa artinya ulun? Sekarang kalian bisa menjawab kan? Apa itu artinya ulun? Artinya ulun adalah saya. Kenapa sekarang bisa menjawab dan tadi tidak? Karena kalian sudah saya beritahu apa artinya ulun. Jadi kalian sudah mendapatkan informasi sebelumnya apa artinya ulun. Nah, situ perbedaannya adalah di penguasaan informasi sebelumnya. Jadi informasi sebelumnya yang teman kalian yang selalu juara itu banyak, dia punya informasi-informasi itu, sementara kalian tidak. Nah, disitulah perbedaannya, kenapa dia selalu juara tetapi kalian tidak. Bagaimana kemudian kita agar bisa seperti teman kita yang selalu juara? Ya kita lakukan apa? Mencari informasi sebelumnya sebanyak-banyaknya. Jadi aktivitas belajar kita ya, belajar kita membaca, menulis, mendengarkan, mungkin praktek dan lain sebagainya, lakukanlah dengan serius dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mencari informasi sebelumnya sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian informasi itu tersimpan dalam otak dan kemudian ketika kita menghadapi ujian, menghadapi sebuah permasalahan, kita mengetahui informasi sebelumnya. Sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, bisa mengerjakan ujian yang sedang diujikan. Jadi kita bisa menjadi juara juga seperti teman kita. Jadi itu rahasianya. Lalu, apakah cukup sampai di situ? Apakah cukup kemudian kita hanya belajar sungguh-sungguh, kemudian informasi sebelumnya itu tersimpan baik dalam otak? Padahal pernah mungkin ya kita belajar, membaca, kemudian mendengarkan guru dengan serius, tapi nggak masuk-masuk. Tapi nggak tersimpan, nggak paham-paham. Kira-kira apa permasalahannya? Ini juga berkaitan dengan 4 faktor dalam berpikir tadi. Yang pertama adanya fakta, panca indera, otak, dan informasi sebelumnya. Nah sekarang berkaitan dengan otak. Berkaitan dengan otak kalian. Jadi kalau kita pahami di sini bahwa berpikir itu adalah fakta yang kita indera, kemudian ditransfer ke otak dan di otak dikenali dengan informasi sebelumnya. Jadi posisi di sini, posisi otak itu adalah sebagai tempat untuk menyimpan data. Pertanyaannya, bagaimana jika tempat menyimpan data itu rusak? Bagaimana jika tempat menyimpan data itu banyak sampahnya? Analogi seperti HP kita lah. Ketika HP kita itu ternyata ada virusnya, kira-kira HP itu rusak nggak? Jelas rusak. Ketika HP kita itu banyak sampahnya, banyak file-file yang sampah tidak berguna, ketika kita sedang pencarian, kemudian pencet aplikasi ini, buka aplikasi ini, itu terjadi kelambatan tidak atau lemot tidak? Jelas lemot. Maka di situ, selain informasi sebelumnya tadi yang sangat penting, ini otak ini itu juga penting. Jadi otak kita itu juga sebagai tempat untuk menyimpan data, tempat untuk menyimpan informasi. Kalau otak kita rusak, otak kita banyak sampahnya, maka kita juga akan mengalami gangguan-gangguan dalam proses berpikir. Masalah juga ini, nggak jadi juara juga. Contohnya yang sangat merusak itu adalah video porno. Ketika kita nonton video porno, kita itu membayangkan hal-hal yang seperti itu akan mengganggu kita dalam proses berpikir.
Ataupun mungkin kita sering mendengarkan perkataan-perkataan kotor, musik-musik yang mengeraskan hati, di situ juga akan kemudian mengganggu kita. Sehingga ketika kita mau berpikir, itu terganggu, lambat kita. Andaikan otak kita itu tidak ada virusnya, tidak ada sampahnya, maka dalam proses berpikir, dalam proses kemudian mencari informasi, mengumpulkan informasi, insya Allah lancar. Seperti air yang ngalir lancar. Tapi kalau banyak virusnya, maka juga akan terhambat. Maka disinilah perbedaan. Selain informasi sebelumnya, otak ini juga harus kita perhatikan. Otak kita ini juga harus kita rawat. Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Coba dilihat di akhir-akhir ayat. Di situ ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu. Kita diperintahkan untuk apa? Kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk takwa. Takwa itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, yang intinya itu sebenarnya cuma dua. Apa itu? Yang pertama itu adalah kita suruh beribadah, yang kedua suruh meninggalkan maksiat. Maka kalau kemudian kita ingin pinter, ingin juara seperti teman kita, maka kita juga harus kemudian bertakwa kepada Allah. Karena adalah kita muslim, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Banyak-banyak beribadah dan menjauhi maksiat. Jadi jangan sampai kemudian kita merusak otak kita dengan hal-hal kemaksiatan, yang kemudian itu akan mengganggu kita dalam proses berpikir. Jadi ini adalah rahasia untuk kita menjadi juara, yang smart, yang pandai, tentunya juga paham agama. Kalau kita ingin mau juara, ingin pinter, maka lakukan hal-hal ini tadi. Insya Allah, Allah akan memberikan pengajaran kepada kita, karena ini janji Allah. Kita akan dipahamkan. Baru baca babnya aja sudah paham, oh ini artinya begini. Baru baca nomornya aja sudah tahu nanti jawabannya ini. Kenapa? Karena takwa kepada Allah. Ya, ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat untuk kita, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan tentunya menjadi pelajar-pelajar yang pintar. Tidak boleh kemudian hanya kita taat kepada Allah, banyak beribadah tapi nggak pintar. Tapi pintar sekaligus pandai dalam beribadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.